Hello and what's up guys. Sekarang kita sudah bersama dengan Mitsubishi Xpander Cross facelift tahun 2022. Iya, kalau kalian ingat, kita kemarin itu sebenarnya baru aja bikin video Xpander Cross, tapi itu versi improvement di sebelah sini. Karena pada saat versi MPV-nya itu facelift, untuk Xpander Cross cuman kebagian interior baru aja. Tapi di Gias 2022 kali ini, Xpander Cross sudah mendapatkan fascia baru, bodi baru yang sekarang makin ganteng, makin gagah, dan makin ke pajero-pajeroan. Penasaran? Yes, kalian gak salah dengar. Karena mulai dari setir sampai bagian speedometer, mobil ini pun sharing dengan Mitsubishi Pajero Sport. Tentunya dengan karakter khas Xpander facelift yang justru lebih nyaman dibandingkan Pajero Sport. So, apakah masih butuh beli Pajero Sport? Dan bedanya apa aja? Yuk kita kau dulu pada dalam. Start your engine. Eksterior tampil gagah berkat penggunaan part dari Xpander facelift yang udah ganteng, apalagi ini ditambah cladding hitam dan stance ala SUV, maconya gak kalah dari Pajero Sport. Nah untuk guys, Mitsubishi Xpander Cross facelift tahun 2022. Akhirnya, setelah versi MPV-nya meluncur duluan untuk facelift dan kemarin Xpander Cross cuma dapat improvement berupa pergantian dashboard dan transmisi aja, melalui ajang Gias 2022, Xpander Cross mendapatkan facelift yang menyeluruh. Iya, terutama berubah banyak dari bagian eksteriornya. Sebelum ini, kita memang sudah shoot ya, review dari si Xpander Cross Improvement yang rasa berkendaranya harusnya sama aja dengan yang ini. Kalau kalian pengen nonton driving impression ini, kalian bisa tonton di video yang sebelah sini juga. Udah kita bahas interiornya juga gitu ya, karena interiornya kan dapat ubahan duluan, ini interiornya mirip-mirip, tapi di sini ternyata ketambahan fitur-fitur baru lagi, ntar kita bahas. Tapi seperti biasa, kita bahas bagian eksterior dulu ya. Sebelum itu kita juga pengen kasih special thank you dan shoutout ke Mitsubishi Motor yang udah izin kita untuk mulasi Mitsubishi Xpander Cross ini adalah suatu jangki. Nah, oke, dari belakang seperti biasa. Banyak yang bilang kalau Xpander Cross terbaru ini dia makin mencuat aura Pajero-nya gitu ya, makin rosso Pajero. Iya, karena memang secara desain dia sekarang jadi lebih mature, namun tetap mengedepankan sisi outdoorsy, sisi SUV dan karakter crossover-nya. Dari atas, antena, dia sudah shark fin, sewarna body, dan udah ada desainnya macam spoiler seperti ini, tapi kan ini sama seperti yang biasa juga ada. Udah ada turbo stop lamp, kaca sudah ada ready fogger, dan wiper pun sudah rapi. Nah, bagian panel belakangnya sini tentunya mengikuti Xpander facelift yang MPV. Jadi dia sudah all new ya belakangnya, di bagian sini tuh udah diubah. Yang tadinya rada tepos, sekarang dia jadi lebih gembung dengan aksen garis-garis yang membuatnya terlihat bold dan lebih kekar. Dan ada yang unik juga nih. Oke, badge Mitsubishi itu sama, tapi emblem Xpander Cross-nya itu layoutnya diubah. Kalau yang sebelumnya dia kan Xpander Cross gitu kan, dia jadi satu garis gitu. Nah sekarang fontnya diganti, dia tidak italic, dia fontnya yang bold dengan logo Cross di bagian bawahnya. Karena memang bagian bawah sini sudah tidak ada ruangan lagi berkat aksen cladding hitam yang sekarang jadi lebih tinggi gitu ya. Dan di bawahnya tetap ada aksen silver scuff plate yang dibuat lagi-lagi kayak kotak-kotak gini gitu ya, yang menegaskan kesan SUV-nya lagi. Dari unsur safety, dia udah ada 2 titik parking sensor yang sayangnya tidak sewarna body, jadi masih hitam pentolan kayak gini. Gue nggak ngerti ini disengaja supaya kelihatan macho atau emang they're just lazy, tapi ya seperti ini. Dan juga udah ada kamera di bagian sebelah sininya. Dan by the way, mobil ini sekarang kameranya sudah lebih canggih. Nah, tapi bagian taillights-nya ini juga kita udah suka karena dia mengikuti taillights dari Xpander facelift yang sekarang sudah
lebih tegas dengan LED bar yang lazy eyes dan tebal T-shape seperti ini gitu ya Mitsubishi nyebutnya. Dan ini pun sama seperti yang sebelumnya, jadi dia hampir full LED. Lampu senjanya T-shape di bagian sini, lampu remnya LED dots di bagian sini, lampu mundurnya sudah LED di bagian sini, namun untuk lampu sennya dia masih bohlam di bagian sebelah sini. Kalau meninjau bagian sampingnya, ubahan pertama terletak di bagian atapnya. Iya, walaupun dia sudah menggunakan roof rail seperti yang pre-facelift juga, tapi sekarang roof railnya itu warna piano black kayak gini gitu ya, bukan silver. Jadi terkesan lebih gahar, udah kayak black edition bawaan pabriknya. Tentunya cladding-cladding pun besar di bagian fendernya, tapi claddingnya dibuat sedikit lebih tipis. Jadi di bagian belakang sini kalau dilihat kaki-kakinya itu tidak semendelep yang lama. Ini nice banget, jadi udah nggak efek Metro Mini fitment lagi gitu ya. Berlanjut ke bagian side body molding di sini yang ada aksen warna silvernya gitu, jadi tidak terlalu polos. Dan yang gua suka lagi, ada perbedaan penggunaan aksen chrome dibanding versi yang pre-facelift. Kalau yang di versi pre-facelift, contohnya bagian door handle sebelah sini, dia kan full chrome, sama seperti versi Expander Ultimate MPV-nya gitu ya. Tapi untuk Expander Cross facelift terbaru seperti ini, justru beberapa dia di chrome delete. Door handle-nya warna body color biasa seperti ini gitu ya. Menurut gua lebih cocok untuk sebuah crossover. Kalau crossover dibikin kebanyakan chrome, jadinya bakal chrome tourer gitu ya, agak alay gitu. Begini, it's better. Tentunya sudah ada akses keyless entry juga di bagian sini. Sedikit chrome masih oke, kan contohnya di beltline kayak gini supaya kesannya lebih mewah, tapi ini cukup. Nah, ke bagian depan juga sama. Spionnya, kalau di Expander yang pre-facelift, varian paling atas itu kan dia full chrome gitu ya, sama seperti Expander Ultimate yang MPV. Tapi di sini untuk yang versi crossover Expander Cross justru sekarang dibuat body color seperti ini, jadi terkesan lebih sederhana dan lebih maco malahan ya, lebih gahar. Spionnya tentunya sudah electric retract, auto retract, electric adjustment, ada lampu sein juga di bagian sebelah sininya. Termasuk untuk yang facelift sekarang dia ketambahan ada tonjolan di bagian bawah sini. Iya, kenapa? Karena untuk Expander Cross facelift kameranya sudah 360. Oke, masuk ke ubahan favorit gua dari si New Expander Cross facelift, yaitu bagian kaki-kakinya. Pelek barunya ini keren banget bahkan menurut gua dibanding pelek lamanya yang palang 5 ada aksen sok-sok rivets gitu ya. Ini terkesan lebih mature seperti pelek-pelek OEM Eropa. Walaupun memang dia ukurannya tuh sama aja. Ring 17 inci, two-tone polish, model akar kayak gini, ganteng banget. Dan ini pun dibalut dengan ban Bridgestone Ecopia dengan ukuran 20555 R17 yang serupa dengan yang pre-facelift. Jadi secara spek sebenarnya tuh sama aja. Pengereman, depan cakram, belakang tromol. Nah itu yang unik dari Expander dan Expander facelift gitu ya. Karena walaupun dia sudah electric parking brake, rem belakangnya itu masih tromol. Jadi unik banget kombinasinya. Tapi at least untuk si Cross ini, dia ketambahan teknologi baru yang bakal gua bahas di bagian interestingnya nanti, karena teknologinya itu bakal mengubah rasa berkendara dari mobil ini, yaitu AYC gitu ya. Kayak apa? Ntar kita bahas. Dan tentunya sampai kita bahas bagian facelift yang paling major dari si Mitsubishi Expander Cross, yaitu fascia depannya. Karena di Expander yang MPV pun facelift itu paling ganteng terjadi di bagian depan. Nah sekarang gahar, macho gitu ya. Ada kesan kayak Delica dan Outlandernya di bagian depan sini, sehingga kesannya itu lebih ke lineup crossover dan SUV-nya Mitsubishi. Nah, tentunya di bagian depan sini desain Dynamic Shield sudah khas banget dengan Mitsubishi, dan ini pun Dynamic Shield-nya sekarang sama seperti yang sebelumnya, jadi dibikin tegak, lebih tegak dibandingkan Expander MPV yang dibuat meruncing, sehingga kesannya itu kayak agak-agak Triton-ish gitu ya mukanya. Bumper bawahnya juga dari bagian cladding-cladding samping sini langsung ke bawah, aksen silver scuff plate lagi-lagi di bagian bawah sini yang menegaskan kesan SUV. Grillnya juga finishingnya dia warna kayak dicat gitu ya, jadi sama seperti Expander yang MPV yang Ultimate, dia bukan hitam biasa tapi dicat ada partikelnya gitu, jadi cukup rapi. Dan untuk bagian depan sini, seperti yang gue bilang, kameranya sudah 360, jadi udah ada kamera depan yang di mount di bagian sininya. Udah oke lah. Nah, masuk ke bagian perlampuan. Nah, di lampunya ini sudah juga mengikuti lampu dari Expander terbaru yang dia T-shape gini ya. Walaupun di bagian atas ini ada yang gua sayangkan banget. Nah, di atas ini itu untuk lampu senja dan lampu sein. Lampu senjanya sudah LED, lampu seinnya masih bohlam. Di bagian bawah sini untuk low beam dan high beam dia sudah triple projector LED kayak gini yang sangat futuristik dan keren banget. Walaupun dia bentuknya sama-sama T-shape seperti yang model MPV, tapi ini sebenarnya tuh ada yang beda loh. Pertama-tama, dia bentuknya di masking, jadi dia nggak meruncing
kayak yang versi MPV. Dia lebih kotak-kotak, bener-bener kayak palu gitu ya, kotak-kotak banget. Cukup unik. Dan dalamnya, klasternya kalau yang MPV dia tuh warnanya chrome. Tapi untuk yang Cross ini, klaster dalamnya itu warna piano black. Jadi kesannya lagi-lagi lebih gahar dan udah kayak black edition dari sananya. Termasuk di bagian bawah, ini pun ada fog lamp housing yang warna silver kecil kayak gini, kotak cukup lucu. Dan fog lampnya tentunya sudah LED juga. Sehingga dengan semua ubahnya ini, membuat New Xpander Cross Facelift ini terlihat semakin gagah dan semakin ke Pajero-Pajeroan. Terutama di bagian dalamnya, di mana dia mendapat setir Pajero dan speedometernya pula. Namun, yang agak disayangkan adalah di bagian atas ini, iya ini kan ada stiker gitu ya, stiker promo. Namun stiker promo ini tuh seolah ingin menyembunyikan sesuatu gitu. Menyembunyikan fakta bahwa mobil ini masih belum punya kamera ataupun radar di bagian atas sana. Sehingga dia masih kalah canggih dengan sebut saja Toyota Veloz dengan TSS-nya ataupun Hyundai Stargazer dengan HSS-nya. Jadi si Xpander Cross Facelift ini walaupun udah ada AEC, dia belum ada active safety. Jadi safety-nya ya masih biasa aja untuk kelasnya gitu ya. Makanya kita sih menyarankan kalau kalian pakai mobil yang safety-nya biasa aja seperti ini tuh untuk mengconsider mengasuransikan mobil kalian. Karena kan daripada nyesel kenapa-napa di jalan, mobil baru sebulan 2 bulan udah kecelakaan gitu kan, amit-amit, pastinya dengan asuransi kalian pun akan bisa tidur tenang pas malam hari. Dan soal asuransi, kita tentunya merekomendasikan asuransi yang kita udah pakai sendiri juga di Lucknuts, yaitu asuransi dari Raksa. Gua sendiri udah pakai di mobil Captur gua dan selama ini pelayanannya sangat luar biasa karena Raksa sendiri punya hotline 24 jam yang bisa kalian akses di mana saja dan kapan saja. Jadi worry free banget. Termasuk kalau kalian pengen tahu update-nya, check out sosial media Raksa di sebelah sini. Dan selama ini pun bengkel rekanan Raksa semuanya sudah melewati standar OEM yang pastinya perbaikannya sangat-sangat jumawa banget. Kalau mobil gue yang aneh aja bisa diperbaiki dengan sangat baik, gimana kalau mobil-mobil umum seperti ini? Dan pastinya, kalau kalian tertarik untuk mendaftarkan asuransi kalian di Raksa, jangan lupa untuk check out website di bagian bawah sini, www.raksaonline.com. Karena mulai dari pengajuan sampai klaim, itu sekarang mereka semua sudah serba digital, bisa pula melakukan via aplikasi dan website. Jadi udah oke banget. Dan kalau kalian tertarik, kenapa nggak kalian pakai kode promo kita itu yang satu ini? Rollnuts alias Raksa Online Lucknuts, agar kalian dapat benefit yang pastinya kalian nggak mau ketinggalan. Jadi soal asuransi, ingat aja asuransi dari Raksa. Oke, sekarang kita pengen lanjut untuk bahas interiornya yang konon lebih berasa aura Pajero-nya. Apa bener kayak rasanya naik Pajero? Yuk kita bedah interior. Interior semakin gagah berkat penggunaan part dari Pajero Sport, sebut saja setir serta speedometer yang membuat berada di balik kemudinya serasa nyetir Pajero Sport. Nah, lanjut bahas interior dari si Xpander Cross Facelift. Pertama-tama dari pintunya, well, beratnya sih masih sama seperti yang sebelumnya ya. Memang salah satu LMPV dan LSUV dengan pintu solid dan berat di kelasnya, jadi udah oke. Nah, ke bawah sini, memang dia masih polos, tapi seperti yang tadi gue bilang, di bagian eksterior kan Mitsubishi menyediakan paket aksesoris untuk si Xpander Cross Facelift ini. Salah satunya adalah seal plate aluminium yang bentuknya seperti ini. Oke. Nah, kita jadi interior dari si Mitsubishi Xpander Cross Facelift tahun 2022. Belum kita bahas desain, fitur, dan bedanya apa dengan yang versi improvement yang sebelumnya. Seperti biasa, kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah untuk subscribe channel Lucknuts Soto Jangki. Dia tuh nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video baru dari kami, dan juga main-main ke Instagram kami di Lucknuts_AJ untuk info otomotif terbaru Indonesia. Oke, nah, memang karena ini pameran tentunya cukup ramai, kita nggak memegang kuncinya, tapi kuncinya sama aja. Jadi kuncinya bentuknya seperti ini, kita udah shot di bagian test drive juga gitu ya. Dia masih model kunci kotak biasa, tentunya sudah keyless go dan ada 2 buah tombol lock dan unlock, udah sesimpel itu aja. Nah, di kanan sini tentunya dia pun sudah engine start stop button. Mesinnya kan sudah mendapat perubahan semenjak dia improvement kemarin. Jadi kalau kita startup, suaranya kayak gini. Kita startup dulu. Nah, untuk Jagis, bicara soal double pacu, memang mesin dari si Xpander Cross Improvement ini masih serupa dengan yang sebelumnya, namun dengan transmisi baru. 4A91 1500cc inline 4 DOHC dengan MIFAC, tenaganya 105 PS dengan torsi 141 Nm, yang dimate ke transmisi CVT berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 12,9 detik itu oke karena improve setengah detik dibandingkan sebelumnya, dan konsumsi BBM-nya juga semakin irit. Yang sebelumnya 1:12, sekarang bisa mencapai 1:14. Oke banget buat dipakai harian.
Ya kurang lebih sih seperti itu aja. Memang seperti yang gue bilang sebelumnya, semenjak expander yang MPV-nya itu facelift, yang SUV-nya alias cross kan dia juga sudah mendapat improvement berupa transmisi baru gitu ya. Walaupun mesinnya serupa tapi transmisi sudah baru. Dan kalau kalian penasaran rasa berkendaranya kayak apa, kita pun sudah syuting lengkap driving impression si expander cross improvement di sebelah sini. Untuk yang facelift seperti ini, itu harusnya rasa berkendaranya sama plek ketiplek aja karena mesinnya serupa, transmisinya pun serupa, kemudian kaki-kakinya pun serupa, hanya berbeda desain gitu ya. Pelaknya sama-sama ring 17 inci, kaki-kakinya serupa, ground clearance-nya pun tetap masih yang tertinggi di kelasnya, bahkan lebih tinggi dibandingkan Mitsubishi Pajero Sport sekalipun di 225 mm, dan dia pun cukup kedap mobilnya, jadi oke lah. Nah lanjut dashboard build quality and materials. Ini pun tentunya sudah sama seperti yang versi improvement. Jadi sudah menggunakan dashboard baru serupa dengan expander facelift. Dan gua akan sampaikan sekali lagi di sini bahwa untuk expander facelift itu dashboardnya merupakan masih yang paling terasa premium dan mewah di kelasnya berkat penggunaan soft touch materials yang sangat banyak gitu ya. Dan sini pun semua jahitannya asli. Dan untuk varian cross dia kombinasi warnanya hitam dengan biru navy. Jadi terasa sangat-sangat sporty dan outdoorsy banget. Di interior ini bedanya itu sebenarnya cuma 3 bagian aja. Nah, pertama-tama head unit dia masih serupa, udah ada Android Auto, Apple CarPlay, AC pun sudah digital, jadi udah oke, walaupun dia udah kehilangan fitur arah sembur ke depan, tapi ya seperti itu. Perubahan pertama ada di bagian bawah sini nih. Jadi di bagian open storage di sini, sekarang untuk varian expander cross facelift dia sudah dapat wireless charging. Jadi kalau kalian pengen ngecas handphone, tinggal taruh di sini, cukup mudah lah. Jadi mempermudah kehidupan kalian sehari-hari. Transmisi kayak yang gue bilang, sekarang kan dia sudah pakai CVT, iya, straight shift kayak gini, dan di bagian kanannya pun ada electronic parking brake dengan auto hold, jadi udah enak lah, di kelasnya sudah tergolong lumayan canggih. Jok semua sampai armrest tengah sini pun kukulitan, lagi-lagi warna biru navy dengan aksen jahitan warna putih, sudah terasa sangat premium, walaupun memang dari sektor joknya tidak ada perubahan, dia pengaturannya masih manual, bisa sliding, bisa reclining, dan seat height adjusternya masih model yang menyebalkan, yang diputar-putar ala scroll wheel kayak gitu ya. Nah, masuk ke perubahan yang kedua di interior expander cross facelift, yaitu di bagian steering wheelnya. Makanya dari kemarin kan banyak banget orang yang ngepost atau yang ngasih judul bilang rasa Pajero makin angkuh, makin arogan. Kenapa? Karena untuk varian cross dia setirnya berbeda dengan expander facelift yang terinspirasi dari Lancer Evolution. Sedangkan karena dia crossover gitu ya, tentunya dia mengacu ke Pajero sebagai rajanya SUV di lineup Mitsubishi. Ini menggunakan setir yang serupa dengan Mitsubishi Pajero Sport. Dia palang 4, ada aksen dynamic shield di kanan dan kirinya, dan ini pun terasa lebih besar dibandingkan setir yang ada di expander facelift gitu ya. Memang ini pun setir udah sering dipakai oleh teman-teman influencer lain gitu ya, di cangkok expander lama gitu ya. Ke expandernya Resanto yang duduk di belakang ini ada juga dia pakai, kemudian kayak expandernya Ombi Channel juga pakai gitu ya. Jadi ini steering wheel sebenarnya bukan setir baru, tapi setir sisa, mungkin gua ngerti. Tapi at least dia tombol-tombolnya cukup lengkap. Jadi di bagian kiri dia ada audio steering switch dan ada controls untuk bagian speedometernya. Di bawahnya pun lengkap sampai di sininya. Di bagian kanan ada cruise control yang tentunya masih cruise control biasa aja, lengkap dengan voice command dan Bluetooth teleponi. Jadi udah oke lah. Ya terasa nyetir Pajero gitu ya. Wah, macho gitu, bisa lebih arogan. Nah, masuk ke perubahan ketiga di bagian interior dari expander cross facelift, yaitu bagian speedometernya. Speedometernya juga shocker pakai punya Pajero facelift. Jadi sekarang dia sudah full digital display yang kalian bisa ganti-ganti temanya gitu ya. Bisa yang mode RPM-nya gede, bisa yang mode selongsong, dan tentunya secara informasi juga di-display dengan lebih jelas dan lebih estetik dibandingkan speedometer expander lama yang masih analog. Dan di sini pun seperti yang Pajero juga banyak yang nyangkok speedometer ini via super mekanik Om Yoko gitu ya di expander lama. Contohnya lagi-lagi expandernya Ombi gitu ya, sudah pakai speedometer yang seperti ini. Ke kanan engine start button ada untuk kontrol outer mirror-nya, dan di bawahnya pun ada 3 buah dummy button. Iya, kalau kalian ingat di review expander cross improvement, di sini sebenarnya dummy buttonnya cuma 2 gitu ya. Tapi sekarang jadi 3, cuman ada tombol 1 untuk matiin vehicle stability control. Jadi apa yang hilang, ntar gue bahas di bagian annoying-nya gitu ya.
Gua nggak akan ngebahas baris kedua, baris ketiga maupun bagasi karena itu plek-ketiplek sama aja dengan yang improvement dan juga dengan expander yang facelift gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nonton video yang lengkap sampai belakang, gimana rasa duduknya, gimana kapasitas bagasinya, cek videonya di sini udah lengkap banget nih. Sekarang langsung aja kita lanjut ke kalian yang udah tunggu-tunggu, yaitu hal annoying dan interesting. Let's go. Walaupun ia gagah, tampan, dan berani, namun karena ia kalah canggih dibanding rivalnya, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal annoying kami temukan di Mitsubishi Expander Cross Facelift. Ini kan udah electric parking brake nih. Ini varian yang matic gitu ya. Varian yang manual yang 305 juta itu masih rem tangan biasa gitu. Jadi belum EPB. Kenapa ada perbedaan rem parkir antara Expander Cross Facelift yang matic dan yang manual? Pada saat Expander yang versi MPV faceliftnya launching di Indonesia, itu sebenarnya di luar sana ada versi yang dimana bagian atas ini adalah DRL dengan lampu sein LED garis yang ganteng banget. Gua kira itu tuh bakal diimplementasikan di Cross gitu ya, supaya lebih kelihatan beda gitu kan, ada DRL-nya. Tapi untuk varian Cross ini ternyata sama, jadi belum ada DRL-nya. Bagian atas ini hanya lampu senja dan lampu seinnya pun masih bohlam. Sangat missed opportunity. Pada saat driving impression dari Mitsubishi Expander Cross Improvement yang kemarin yang kita shoot sebelah sini, sebenarnya kita pernah bilang ada peningkatan dari segi efisiensi. Iya, salah satunya adalah berkat fitur idling stop atau auto stop start gitu ya. Tapi pas di varian yang facelift ini, yang otomatis justru tidak punya idling stop. Bisa dilihat di sini. Sekarang dia tombolnya cuma satu, cuma buat matiin VSC aja ya. Di sini jadi blank switch semua. Dan anehnya lagi, idling stopnya tetap ada. Tapi di varian Expander Cross Facelift yang manual gitu. Jadi kenapa yang matic idling stopnya dihilangkan, gue nggak ngerti gitu ya. Tapi ya, why? Namun tenang, karena sebagai MPV berparas Pajero dan teknologi Lancer Evo pasti punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Mitsubishi Expander Cross Facelift. Gak mau kalah dengan Veloz, Mitsubishi Expander Cross Facelift ini juga sudah ditambahkan kamera sebanyak 3 buah. Jadi total kameranya ada 4 alias kamera 360. Kita bisa lihat di sini, kita pencet tombolnya. Nah, settingannya banyak ya. Kita bisa pun puter-puter kayak gini, ada animasinya. Dan ini pun gambarnya Expander Cross yang facelift. Tapi ini kan warna oranye ya. Jadi ini adalah warna hero color Expander Cross yang pre-facelift. Tapi jangan khawatir, di bagian kanan sini ada color wheel yang bisa kalian ganti-ganti warna mobilnya sesuai dengan warna aslinya. Warna terbaru Mitsubishi pun bisa dipilih di sini, yaitu yang ini. Ini namanya green bronze. Iya, jadi warnanya tuh kayak warna bronze tapi ada hue kehijauannya. Cocok banget, kesannya tuh maco banget gitu ya. Walaupun si Expander Cross Facelift ini seperti yang tadi gue bilang belum punya active safety, tapi semenjak facelift ini dia disematkan satu teknologi yang menurut gue keren banget, yaitu AYC. Apa itu AYC? Active Yaw Control. Itu adalah sistem yang berkesinambungan dengan rem gitu ya. Jadi pas kalian misalnya lagi manuver, menikung gitu-gitu segala macem, roda depannya akan terasa pengereman di bagian dalam atau luarnya tergantung kalian nikung ke arah mana. Misalnya kalian belok ke arah kanan gitu ya, maka ban bagian dalamnya akan diaplikasikan rem sehingga nikungnya itu bisa lebih tajam dan lebih dapat lagi. Yang tentunya mencegah understeer. Jadi pastinya kalian lebih pede gitu ya bawa mobil, apalagi kan Expander Cross tuh tinggi. Jadi pastinya butuh hal seperti itu. Cukup unik. Itu adalah teknologi yang biasa diaplikasikan di mobil balapnya Mitsubishi gitu ya, Lancer Evolution gitu-gitu. Sekarang kalian bisa temukan di Expander Cross Facelift ini. Seperti yang kalian tahu, sekarang kan COVID lagi naik lagi gitu ya, dan cukup mengerikan. Makanya Mitsubishi Motors Indonesia untuk Expander Cross Facelift ini menyematkan Micron Air Filter baru di bagian per AC-nya, sehingga udara bisa lebih bersih dan pastinya kalian lebih terasa aman lah di dalam kabinnya. Yaks, oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai Mitsubishi Expander Cross Facelift tahun 2022. Lebih gagah, lebih ganteng, dan pastinya makin ada aura-aura SUV Mitsubishi-nya seperti Pajero gitu ya. Dari depannya, dari sampingnya, dari belakangnya itu berasa aura SUV-nya. Lebih dari yang lama, lebih angkuh, lebih gagah gitu ya. Jadi keren banget. Apalagi mengingat, kalau bicara soal kenyamanan, kemudian driving dynamic, Expander terbaru yang facelift itu udah terbukti nyaman banget. Bahkan dibandingkan dengan Pajero Sport, ini lebih nyaman buat keluarga gitu ya, karena kan dia tidak leather frame. Jadi oke banget. Apakah kita masih butuh Pajero Sport? Kecuali kalau kita ngincer mesin diesel atau gengsinya gitu ya. Kalian bisa komen di bawah gimana pendapat kalian.
Apalagi kalau kita bicara soal harganya, mobil ini sendiri dijual untuk varian terbawahnya ada di 305 juta rupiah, yang artinya setengahnya dari Mitsubishi Pajero Sport. Jadi sebenarnya penawarannya cukup menarik banget, seperti itu. So, thank you Mitsubishi Motor Indonesia, dan tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami, Laktas Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami, untuk Instagram kami di Laktas Suka Jazz ini, supaya kalian selalu up to date dengan info-info menarik dan mobil yang kita review seperti ini juga tentunya. Oke, sekian aja untuk si Mitsubishi Xpander Cross facelift yang sekarang makin gagah dan makin canggih pula ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.